Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kerjakan, apapun yang kalian lakukan mendapatkan hasil yang baik ya. Kali ini terkait Opung yang membahas tentang Rismon lagi. Kali ini Rismon minta tolong ke Sultan. Apa hubungannya Sultan dengan kasus yang kau tangani, Rismon? Hari itu Habib Rizik sekarang minta tolong ke Sultan. Kita lihat kali ini Opung membahas bagaimana. Kita ke videonya langsung, tidak tunggu lama. Let's go. Kalau kemarin sempat Habib Rismon Syihab minta tolong sama Habib Rizik Syihab, Iya. sekarang nongol lagi videonya minta tolong dengan Sultan Hamengkubuwono. Bro, salah orang kau. Iya. Ngapain kau minta tolong sama Sultan? Iya, bisa salah tempat deh kan. Kalau misalnya sama Rizik Syihab, oke lah, suka-sukamu. Tapi ini Sultan Hamengkubuwono X adalah seorang yang terhormat. Iya. Ya, kepada baginda Sri Sultan Hamengkubuwono X, ya, Bapak Sultan, tolong Bapak ditengahi nih Pak. Ditengahi. Supaya ada mereka konvers, kalau bisa saya bertiga juga diundang lagi, dan Bapak Sultan yang ada di situ. Supaya mendesak UGM menyajikan data-data yang 34 itu. Tetap parah deh juga, berani kau keluar statement kan. Dan bersembunyi di toilet rektorat ini ya kau, oke Emilia. Gara-gara kau lah, ya, UGM hancur sehancur-hancurnya. Tolong dulu Bapak Sultan. Mediasi dulu, dipanggil dulu orang yang tiga itu. Iya. Kalau bisa dibikin konferensi pers. Siapa kali kau? Iya, nyuruh-nyuruh pula ya kan. Enak aja kau bawa Bapak Sultan. Ya gak percaya ini dia videonya. Udah kalian dengarkan ya, dia bilang apa? Tolong dulu Bapak Sultan. Yang kau kiranya itu tukang jualan parfum. Itu Sultan itu bukan tukang jualan parfum itu. Iya. Beliau itu nggak pernah terlibat chat mesum, nggak pernah. Beliau itu nggak pernah mengajak aja pengikutnya ngasah-ngasah golok, nggak pernah. Beliau itu nggak pernah di penjara, nggak pernah. Iya. Jadi bisa dipastikan ya, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah seorang terhormat. Betul. Beda level dia. Beliau Ya. nggak pernah punya pasukan ya yang dihasut untuk memerangi agama lain, nggak pernah. Betul. Beliau itu bukan ketua ormas. Betul. Enak kali kok kayak minta tolong kok sama ketua ormas. Caramu itu ya kayak manggil-manggil ketua ormas kau. Pung, kok arahnya ke satu orang itu, Pung? Siapa? Kau bilang kau bawa nama-nama tukang jual parfum. Ketua ormas. Pernah di penjara. Suruh ngasak golok. Kan cuman dia satu-satunya yang bikin kayak gitu, Pung, di Indonesia ini. Ya aku kan gak bilang nama, ya kan? Gak bilang nama, aku hanya membandingkan seseorang itu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, seorang pria terhormat, seorang golongan raja, yang kalau kalian harus tahu, sebetulnya posisi beliau itu sama dengan presiden. Sama. Itu loh, enak aja bilang, tolong dulu Sultan. Muncungmu itu. Gak minta tolong kau, gak tahu diri kau, kurang asam. Sekarang begini aja, apa gak sekalian aja kau minta tolong sama Gubernur Sumatera Utara? Manalah mungkin Gubernur Sumatera Utara itu menantunya Bapak Presiden, menantunya Bapak Jokowi itu, Bung. Mana tahu si Rismon lupa. Mana tahu lupa dia kalau Pak Bobi itu menantunya Bapak Jokowi. Hati-hatilah kau Rismon, dipersulit nanti kau. Maksudnya dipersulit apa nih, Pung? Ya enggak sih. Yang mempersulit siapa, Pung? Ya enggak ada juga sih. Itu loh. Ya sekarang begini, ya. Ini akal sehat si Rismon ini udah enggak apa lagi. Udah mulai apa namanya? Udah mulai aus gitu loh. Tahu kalian aus enggak? Udah mulai terkikis dikit-dikit. Jadi nggak tahu dia nggak sama semua mau dibawa-bawanya. Kemarin bawa Rizik Syihab, sekarang bawa si apa namanya bawa Sri Sultan. Besok bawa siapa lagi?
bawa Ramos Horta, atau kau bawa aja sekalian Sanana Gusmao. Siapa itu pun Sanana Gusmao? Perdana Menteri Timur Timur. Ramos Horta itu Presiden Timur Timur. Terserah kalian pilih yang mana. Semua anak bangsa mau diadu kawan ini. Kacau ini bang. Kemarin kau mau laga-laga Hercules sama orang Batak. Datang kau ke tanah Batak. Enggak aja kau. Kalau mau tempur kau di tengah jalan kau berdua kau sama Bapak Hercules. Yakin kau? Yakin aku jujur aja. Nggak usah pun main tangan Hercules. Diplototi aja mati kau. Mati ketakutan kau banyak kali gayam. Sok-sok pemberani kau. Ya, jadi itu dia. Sekarang masih banyak juga berseliweran. Banyak itu masih banyak yang DM Opung Parbela. Opung, bahas dulu ijazah S3-nya si Roy Suryo. Jadi begini ya. Memang betul masih diduga ijazah Roy Suryo itu yang S3-nya itu palsu katanya. Kata siapa Peung? Kata John M. Sinambela. Secara eksplisit nggak ada dibilangnya itu, Bung. Memang betul, tapi secara implisit. Jadi kenapa kau berani bilang begitu? Itu katanya, kata orang sana. Tengok aja media sosial yang lain atau konten-konten kreator yang lain. Karena aku ngambil berita dari situ. Aduh, ya. Jadi begini, ada beberapa alasan sebetulnya ya. Aku nggak perlu nggak perlu bongkar dengan siapa aku berbicara tadi, berdiskusi ya. Tapi aku sudah diskusi dengan orang yang sedikit banyak tahu mengenai si Rismon ini. Ya, dan dia juga seorang peneliti dan beliau sudah meneliti bukan hanya ijazahnya Rismon, tapi beliau sudah meneliti ijazahnya Dr. Tifa. A1 enggak, Bung? Ya terserah kalian. Kalau A1 atau enggaknya itu kan tergantung penilaian kaliannya itu kan. Jadi mana, Bung? Kami perlu yang pastinya, Bung. Sekarang begini ya. Ada dua hal yang aku nggak bisa memberikan kepastian. Yang pertama ya memang betul Rismon sudah memposting ijazahnya di media X. Di sosial media X dia sudah posting ijazahnya. Ini memang kerjaannya YouTuber Nusantara ini memang. Langsung kalian angkat, Bah. Makanya dipostingnya. Dipostingnya, ya kan? Nah, ya. Jadi walaupun Rismon sudah mempostingnya, tapi belum bisa dipastikan bahwasanya memang itu ijazahnya asli atau palsu. Karena apa? Karena Opung Parbela nggak ada pegang yang palsu, nggak ada pegang yang asli. Kalaupun harus bisa membandingkan atau uji lab, ya, itu harus ada otoritas yang berwenang. Nah, sekarang pun gue tanya dulu sama kau, ya. Itu orang yang bertelepon sama kau itu sebetulnya orang yang berwenang atau tidak? Sangat berwenang. Bisa dibongkar orangnya, Bung? Nggak perlu. Tanggung jawab Opung Parbela untuk menjaga kerahasiaan. Sekarang kan aku nggak ada mengeluarkan statement kan bahwasanya itu palsu. Nggak ada kan? Ya, diduga. Masih diduga. Ya, menurut siapa? Menurut media sosial sebelah. Alah, ya tapi nanti kalau contohnya misalnya sudah ada titik terangnya, meledak, kita bikin meledak. Meledak, meletup. Kita bikin dia nggak bisa berbicara. Jangan berbicara, Bung. Komat kami aja kalau bisa, kalau perlu jangan kita biarkan dia komat kami. Jangan sampai dia berbicara, komat kami pun juga kita hantam. Ya kan, kita nggak seperti dia. Dia dikit-dikit ijazah Bapak Jokowi palsu. Berani mereka mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu. Sementara mereka nggak pernah ngelihat barangnya itu langsung. Tapi sedangkan kita, ya aku fair. Anak-anak YouTuber Nusantara pun juga itu aku ingatkan sama mereka. Ya, tolong dijaga. Ya, dalam memberikan informasi kita harus bisa harus bisa memperhatikan
hukum dan aturan yang berlaku. Nggak boleh kita salah-salah. Makanya kita harus hati-hati gitu loh ya. Dan kita pastikan bahwasanya informasi itu akurat atau tidak. Nah, kalau memang akurat dan juga bisa diledakkan, nah nanti ada saatnya meledak. Ya tapi kalau contohnya terbukti, contohnya ijazahnya memang asli, ya kita mau bilang apa? Ya itulah keadaannya. Kan begitu. Ya itu gimana ceritanya itu, Rizal Fadila? Banyak kali drama orang ini, Bang. Ya, ketika ditanya wartawan, yang mereka mengklarifikasi bahwasanya ini bukanlah keterangan palsu. Kecelakaan ini tidak dibuat-buat. Kecelakaan ini betul-betul betul-betul adalah terjadi, kata. Kita lihat aja lah betul-betul terjadi atau memang betul-betul palsu, kita lihat aja lah. Ya kan? Jadi kalau dipikir-pikir biar tahu kalian ya. Aku bilang sama kalian, jangan pernah kalian itu terlalu percaya dengan manusia-manusia botol gitu. Tahu kalian botol nggak? Bodoh dan tolol. Ya, karena apa? Karena hanya manusia-manusia bodoh dan tolol yang tidak bisa mempertimbangkan ya apakah informasi yang didapatnya itu benar, akurat, dan A1. Sebentar dulu, kucolok dulu. Udah ya. Lo baterai, baterainya lo bet. Kayak capres kemarin itu lo bet. Jadi dicas dulu. Itulah Perbela uniknya ya kan. Ada gangguan di tengah jalan, nggak mau di-cut-nya, nggak mau diedit, lanjut terus gas. Dan juga Kurnia, ya, aku bilang sama kalian, ya kemarin itu aku dan beberapa teman menunggu-nunggu, ya kan. Kurnia kenapa setelah 12 jam juga nggak keluar-keluar dari ruang pemeriksaan? Dan sampai sekarang belum ada informasi ya yang sudah pasti mengenai apa saja hasil pemeriksaan Kurnia. Sampai video ini dirilis. Kurang tahu aku nanti ketika misalnya contohnya sudah aku rilis misalnya jam sekian. Nggak taunya keluar berita mengenai hasil pemeriksaan katakanlah lebih lambat ya itu apa dibilang ya itulah namanya informasi, kadang-kadang bisa cepat kadang-kadang bisa lambat kan begitu. Tapi informasi yang terbaru yaitu dia ya Kurnia ya tidak keluar dari ruang pemeriksaan selama 12 jam. Lama juga ya. Kalau naik pesawat itu udah sampai ke Amerika itu. Betul ku bilang gitu kan. Orang ini dapat undangan makan malam. Iya kan? Coba lihat. Ya, dari pagi diperiksa sampai malam. Berarti yang sekalian makan malam ya kan? Luar biasa memang. Kurnia, di mana engkau Kurnia? Jadi berbicara tentang Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Makanya Opung Parbelak secara pribadi marah dengan si Rismon karena dia membawa nama seorang yang sangat bermartabat, seseorang yang sangat terhormat ya. Dan juga beliau itu Rismon itu sudah sangat mengotori Yogyakarta karena apa? Ya, karena kampus UGM ya sebagai kampus kebanggaan dari daerah istimewa Yogyakarta mereka kotori dengan menggeruduknya ramai-ramai. Jadi jujur aja kalau secara pribadi ya walaupun Opung Parbelak nggak pernah ketemu dengan Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya, tapi aku nggak terima kalau Rismon yang satu provinsi dengan aku itu membawa-bawa Bapak Sri Sultan. Nggak terima aku Pak. Ya, aku nggak suka gitu loh. Orang yang satu provinsi denganku itu merusak provinsi lain. Apalagi membawa-bawa nama gubernurnya. Paling nggak setuju aku ya. Jadi ada dua ya. Di sini bisa dikatakan ada dua hal yang dilakukan, dua hal tercela yang dilakukan Rismon. Yaitu yang pertama ya menyeret-nyeret nama Bapak Sultan Hamengkubuwono. Yang kedua dia menginjak-injak nama dan harkat martabat dari daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri.
Kenapa aku katakan dia itu menginjak-injak harkat dan martabat atau marwah dari daerah istimewa Yogyakarta? Karena kampus UGM yang menjadi kampus kebanggaan dari daerah istimewa Yogyakarta dan juga menjadi kampus kebanggaan buat bangsa kita, ya, mereka injak-injak harga dirinya. Mereka ludahi dengan cara apa? Dengan cara mereka menggeruduk rame-rame membawa TPUA masuk ke areanya UGM. Itu kan cara-cara kampungan, bukan cara-cara yang elegan, bukan cara orang berpendidikan. Ngapain coba, ya kan? Itu yang aku nggak suka dari si Rismon ini, ya. Makanya, ya, kalau kau Rismon, kalau kau berbicara nyeret-nyeret nama orang, kau harus tahu dulu orang itu siapa. Ya, beliau ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau adalah ya gubernur ya dari daerah istimewa Yogyakarta. Satu-satunya provinsi yang tidak ada pemilihan kepala daerah ya cuman di daerah istimewa Yogyakarta. Karena apa? Karena sultannya, rajanya otomatis menjadi gubernur. Jadi kalau berbicara tentang gubernur, ya berbicara tentang raja, sultan, itu sebetulnya di mata dunia itu sama derajatnya dengan presiden. Walaupun secara struktur di pemerintahan, beliau itu di bawah presiden. Kan begitu. Yang namanya kerajaan, mau besar mau kecil, kalau duduk sama-sama raja, berarti sederajat semua. Kalau bisa dikatakan beliau itu sederajat dengan Pangeran Charles. Itu loh, kau seret-seret nama orang terhormat. Kalau nama orang yang nggak terhormat tadi itu kau seret-seret nggak apa-apa lah. Ya kan, dari segi apa? Dari segi apa terhormatnya coba? Dari segi apa terhormatnya? Dari segi apa kurang terhormatnya coba? Ya, itu dia coba. Ya, ini secara sejarah, ya, secara histori, kau perlu tahu Rismon, ya. Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono itu bisa dikatakan salah satu ya putra dari orang yang pernah mengorbankan ya hidup jiwa raganya bahkan hartanya untuk Indonesia. Jadi kuceritakan dulu sama kalian ya. Jadi waktu kemarin ya, waktu masa pemerintahannya Sultan Hamengkubuwono IX ya, waktu itu Indonesia kan merdeka tahun 1945, 17 Agustus 1945 ya, Indonesia berdiri dengan ibu kota di Jakarta ya. Presidennya Bapak Soekarno, wakil presidennya Bapak Muhammad Hatta. Nah, ketika itu terjadilah gejolak ya. Ternyata mereka itu walaupun negara Indonesia sudah berdiri, tapi negara penjajah itu tidak terima. Kan begitu. Dan berusaha ingin merebut kembali. Nah, di situasi yang genting itulah dirasa perlu oleh Presiden Soekarno untuk memindahkan sementara ibu kota dari Jakarta. Nah, ternyata salah satu orang yang bersedia untuk ibu kota, ya untuk tempatnya, untuk daerahnya, untuk kerajaannya dijadikan ibu kota adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ya, jadi beliau mempersilakan ya kepada presiden dan juga kepada kabinetnya untuk memerintah sementara di Yogyakarta. Nah, sahlah waktu itu Yogyakarta menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia mulai dari tanggal 1 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949. Bisa dikatakan hampir 4 tahun ya, Yogyakarta itu pernah menjadi ibu kota negara negara Indonesia. Makanya sampai sekarang itu Yogyakarta itu disebut dengan daerah istimewa. Karena bisa dikatakan kerajaan, bukan satu-satunya, tapi salah satu kerajaan dan raja, sultan yang memang betul-betul menghibahkan hidupnya kepada bangsa ini, ya ini adalah Kesultanan Yogyakarta. Itu yang pertama, baru yang kedua ya. Ketika itu situasi pun juga semakin kurang baik ya. Semakin kurang baik. Ternyata ada situasi yang memaksa bahwasanya ibu kota harus pindah dari Yogyakarta kembali ke Jakarta. Nah, ketika itu tahun 1949 kalau aku tidak salah, tolong dikoreksi kalau aku salah, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyerahkan sumbangan sebesar 60 juta gulden
kepada pemerintah Indonesia melalui Bapak Soekarno. Kalau dikurskan sekarang ya, kalau misalnya ya dinilai dengan uang sekarang itu sekitar 45 miliar. Kecil itu Pung, kecil itu kalau sekarang, tapi waktu itu keadaan bangsa kita sedang bangkrut, tidak ada uang untuk menggaji pemerintah, menjalankan pemerintahan, tidak ada uang untuk menggaji menterinya. Oleh karena itu, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX menghibahkan seluruh hartanya. Ya, beliau itu berpesan dan juga mengatakan kepada Bapak Soekarno, Pak Presiden, tidak ada lagi yang tersisa di Yogyakarta, bawalah ini untuk melanjutkan pemerintahan di Jakarta. Ya, itu dia. Aku mendengarkan ini menangis. Kau seret-seret pula nama beliau, ya. Kau seret pula anak dari beliau, ya, untuk mengurusi masalahmu ini. Nggak bisa seperti itu, Rismon. Kalau ku bilang kau itu keterlaluan. Ya, selain itu beliau ini adalah wakil presiden dulu. Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu wakil presiden. Kalau aku tidak salah itu wakil presiden kedua. Jadi wakil presiden pertama itu Muhammad Hatta. Ya, pemerintahan dari tahun 1945 sampai 1956. Nah, setelah itu mungkin vakum lah, tidak ada wakil presiden tapi ada presiden. Nah, ternyata yang kedua ya, wakil presiden yang kedua itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, beliau menjabat mulai dari tahun 1978 sampai tahun 1983. Ya, setelah itu wakil presiden ketiga ya, itu adalah Adam Malik, ya, putra terbaik kelahiran Siantar. Ternyata Siantar pernah juga punya andil ya, menghibahkan putra terbaiknya untuk bangsa ini di zaman-zaman kemerdekaan. Bangga kita, wah, ya kan? Nah, beliau menjabat dari tahun 1978 sampai 1983, ya. Masuklah wakil presiden yang keempat, ya, yang bernama Umar Wirahadikusuma, ya. Menjabatlah beliau dari tahun 1983 sampai 1988, ya. Masuk lagi wakil presiden kelima, yaitu Bapak Sudarmono. Menjabatlah beliau dari tahun 1988 sampai tahun 1993. Nah, masuklah lagi wakil presiden yang keenam, ya. Siapa itu? Beliau adalah salah satu penanda tangan yang ada di surat petisi 8 kemarin, yang bernama Bapak Trisutrisno. Ya, sebelum beliau itu menjabat sebagai wakil presiden, beliau itu pernah menjadi Panglima ABRI, Pangap, tahun 1988 sampai tahun 1993, ya. Jadi itu sejarah ya mengenai wakil presiden yang ada di Indonesia. Setelah itu bergulirlah lagi ya, ada B.J. Habibie, setelah itu ada Megawati, setelah itu ada Hamzah, setelah itu berganti lagi ada JK, setelah itu berganti lagi Budiono, setelah itu berganti lagi JK lagi, setelah itu berganti lagi siapa kemarin itu Maruf Amin. Nah, sekarang yang menjadi wakil presiden itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Kok hafal kali kau, Bung? Iyalah, orang yang hafal kan cuma presidennya aja. Presiden pertama Soekarno, presiden dua Soeharto, presiden ketiga Habibie, keempat itu Gus Dur, kelima Megawati, keenam SBY, ketujuh Joko Widodo, kedelapan Prabowo Subianto. Tapi kalau Bung Par bilang hafal semua mulai dari wakil presidennya. Jadi aku paling gak suka ya, seseorang terhormat dibawa-bawa untuk masalah urusannya si Rismon ini. Paling benci aku, paling benci. Udah aku bilang, sekarang begini aja, coba kau data dulu semua ya, kalau memang konyol-konyolan, semua gubernur yang ada di Indonesia ini minta tanda tangannya. Kurasa satupun itu gak ada yang mau untuk memediasi kau dengan Bapak Joko Widodo. Itu dia. Ya, jadi yang kuharapkan Rismon ya, tolong dulu ya, makin hari jangan makin gila lah kau.
Ya, tolong makin sadarlah kau. Banyak orang yang menunggu pertobatanmu, Risma. Kau itu sebetulnya anak yang berbakat. Cuman kebetulan aja sekarang lagi salah arah. Aku bilang makin menggila coba. Kayak petamburan dia. Siapa yang ngajak ini ke sana? Ya, nggak perlu ku jelaskan kenapa orang-orang harus menghindari yang namanya petamburan. Udah tahu lah kita, ya kan? Ya, nggak tahu kami pun, kami awam pun. Nanti ada saatnya kalian tahu. Itu dia, ya. Jadi biar tahu kalian, ya. Ini Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini juga dalam melakukan tindakan juga nggak main-main, nggak macam-macam dia ini, ya kan? Kemarin itu biar tahu kalian, ya, waktu ada perbedaan ketika beliau itu menerima Anies Baswedan dan pasangan Prabowo Gibran. Waktu Pilpres kemarin, waktu datang si Anies Baswedan biar tahu kalian, ya, ketika mau memberikan kata sambutan memberikan keterangan di hadapan wartawan, nggak mau dia, langsung disuruhnya itu si Anies Baswedan. Beliau nggak mau. Banyak hal yang tadi dibahas sama-sama, dan kami sendiri merasakan betul Jogja ini sebagai sebuah melting pot di mana menjaga kebinekaan menjadi satu kesatuan dan satu menghargai semua. Itu juga pesan yang disampaikan oleh Saudara. Jadi kira-kira seperti gado-gadonya Indonesia dan keraton itu seperti yang memberikan kacangnya sehingga terasa sebagai sebuah melting pot yang luar biasa. Berharap sekarang calon presiden semua. Ya sudah terserah miliknya gitu. Saya tidak bisa punya komentar. Komentarnya saya juga tidak. Saya ini sama istri sama anakku tidak pernah saya arahkan, karena dia punya hak sendiri secara azasi untuk menentukan pilihan. Terserah aja, nyoblos silahkan, enggak silahkan, itu urusan dia. Saya pun juga tidak pernah, istri saya pun tidak pernah tahu yang saya coblos nomor berapa. Pak Prabowo sama Pak Gibran ini yang ngobrol aja, ngobrol kesana kemari, dan nanti kalau nggak ngomong macam-macam nggak percaya, jadi nggak ngobrol macam-macam, kalau nggak kelembagaan, stres, semua itu kita bicara secara umum dalam arti ya kita lakukan pikiran saja. Sama beliau dulu mau silaturahmi baru bisa ada kesempatan hari ini ya ngobrol banyak hal. Ya, yo tentang perkembangan bangsa negara. Saya akan sekolah di sini, lama di sini. Beliau sesepuh ya, banyak nasihat lah. Melarang gitu loh. Ya kan? Ya apa? Ganjar mau ketemu ya saya terima. Lalu berbagai macam kata puja dan puji dikeluarkan si Anies Baswedan ini, ya kan? Kalau kalian perhatikan ya raut wajahnya Bapak Sultan ya begini aja. Lama kali ini ngomong, pikirnya kan banyak kali cerita kau, pikirnya kan aku udah mau istirahat, kapan lah kau pulang, kan begitu. Tapi beda waktu beliau menerima kedatangan Bapak Prabowo Gibran. Sangat happy, ceria, ya sangat luwes gitu loh ya. Nggak seperti waktu menerima Anies Baswedan. Jadi artinya apa? Beliau tahu mana pemimpin yang memang betul-betul harus didukung, dan mana pemimpin yang harus dihindari. Ketika ditanya wartawan bagaimana tanggapan Bapak, kan begitu. Ya, ini waktu versi sama si Anies ya. Ya, kalau saya sih sebetulnya tidak pernah memaksakan. Boleh ditanya, sedangkan sama anak istri saya aja, saya nggak pernah memaksakan mereka pilih siapa.
Mak, ngeri kali lah perasaannya si Anies Baswedan mendengar kayak itu, ya kan? Tahu gitu nggak kesini aku pikirnya. Tapi ketika Bapak Prabowo Gibran berkunjung ke sana, ya, beliau itu seolah mempersilahkan kepada Bapak Gibran, ya, Pak, depan aja, Pak, depan aja, ya, berusaha untuk ramah. Karena beliau tahu, ya, yang akan menjadi titisan daripada ayahanda tercinta adalah Gibran Rakabuming Raka. Ayahanda seorang wakil presiden, ya, yang kedua, dan Gibran yang akan melanjutkan perjuangan beliau. Ya, beliau berkata, ya, kita bicara macam-macam lah, banyak yang kita bicarakan, kan begitu. Nah, ketika ditanya waktu versinya Anies Baswedan menghindar. Begitu waktu ditanya versinya Prabowo Gibran senang sekali, ya kan? Jadi beliau itu adalah orang yang bijaksana, beliau itu orang yang smart, ya. Dia akan pilih-pilih orang-orang mana yang harus berada di dekat beliau. Ini kok seret-seret pula namanya, kan kurang asam namanya itu. Ya nggak ada otak kawan ini tuh bagaimana? Nggak terima aku kau bawa itu nama Bapak, Bapak Sri Sultan. Nggak aku terima aku. Ya, jadi itulah dulu ya dari Opung Parbelak, ya. Jadi kita lihat dulu perkembangannya. Kita sedang menanti-nantikan apa hasil pemeriksaan dari 12 jam pemeriksaan terhadap Kurnia. Dan kita lihat dulu surat panggilan berikutnya untuk yang namanya Rizal Fadila. Kita lihat untuk surat panggilan kedua, apakah dia berusaha membuat drama ditabrak mobil. Panggilan ketiga ditabrak truk. Panggilan keempat ditabrak helikopter. Panggilan kelima kita lihat dulu, apakah dia nanti ngaku-ngaku ditabrak dinosaurus. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.